tujuan kita hari ini. Renita boleh kita tolong dibacakan tujuan kita hari ini? Boleh, Bu. Tujuan peserta didik dapat mengidentifikasi informasi, pesan terima dan kata dari puisi rakyat, pantun syair dan puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Yang dibaca dan didengar. Peserta didik di sini siapa? Iya, benar. Anak-anak semua ya peserta didiknya. Jadi anak-anak semua diharapkan dapat mengidentifikasi informasi. Apa saja sih bentuk informasi yang harus kita identifikasi nantinya? Ada pesan, ada rima, dan juga ada pilihan kata dari puisi rakyat. Kita belajar lagi mengenai puisi rakyat. Pengertian puisi rakyat. Pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar loh mengenai puisi. Kalau misalnya puisi itu biasanya kan bentuknya kayak ada banyak bentuk syair-syair. Nah, kalau hari ini kita belajarnya lebih spesifik lagi, anak-anak. Kita belajar mengenai puisi rakyat. Puisi rakyat. Coba kita lihat pengertian puisi rakyat ya. Ada yang mau baca? Saya, Bu. Oke, siapa ya? Samela dulu, silakan Samela. Baik, Ibu. Jadi puisi rakyat atau puisi lama adalah puisi yang berkembang pada masa masyarakat tradisional secara lisan, memiliki aturan-aturan yang mengikat dan mengandung nasihat atau pesan yang baik bagi kehidupan hidup. Mengandung pesan yang baik bagi kehidupan. Jadi puisi rakyat adalah apa ya? Ada yang mau bantu cari kata kuncinya? Kita tahu berapa? Hari apa ini? Rabu. Tanggal bulan Desember 2024 mengenai puisi rakyat. Oke. Jadi kalau kita cari pengertian puisi rakyat, tadi kan udah dibacakan sama Samela tuh pengertian puisi rakyat ya. Ada yang bisa bantu Ibu nggak cari kata kunci di sini? Puisi rakyat atau puisi lama? Puisi rakyat atau puisi lama? Jadi kata kunci yang pertamanya adalah puisi lama. Oke, sebentar ya. Ibu ada Ibu. Setuju ya? Yang mau
Kemudian puisi ini digolongkan jadi beberapa jenis. Hari ini kita akan belajar 3 jenis puisi rakyat. Yang pertama adalah pantun. Yang kedua ada syair. Kemudian ada gurindam. Ada pantun, ada syair, dan gurindam. Siapa yang suka Upin Ipin? Saya. Kalau di Upin Ipin itu kan ada Jarjit ya? Ya. Ada yang bisa berdiri nggak kalau Jarjit ngomong tuh biasanya gimana? 2, 3. Ya, 2, 3 dikanasin. Terima kasih Upin Ipin. Kayak gitu kan? Ya. Kalau misalnya kayak gitu tuh bentuk apa, Bu? Itu puisi bukan ya? Kayak gurindam. Kalau itu syair ya, Bu ya? Oke, kita belajar dulu nih pengertiannya dari 3 jenis puisi rakyat. Yang pertama ada pantun. Pantun adalah jenis puisi rakyat yang berasal dari budaya Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris dengan rima AB AB. Jadi kalau misalnya puisinya tadi yang Jarjit sebutin itu kan 2, 3 dikanasin. Terima kasih Upin Ipin. 4 baris enggak ya? Iya. 4 baris enggak? 2. Berarti termasuk pantun enggak ya? Ini berapa pantun tadi ya? Harus apa? 4 baris. Sajaknya tadi A. Iya, rimanya AB AB. Kemudian oke, sebentar. Yang kedua ada apa ini? Syair. Syair. Coba Yana tolong dibacakan syair itu apa? Baik, Ibu. Syair adalah jenis puisi rakyat yang berasal dari Persia yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris sebagai isi dan 4 baris sebagai isi. Kalau pantun tadi dari Melayu. Kalau pantun tadi dari Melayu. Kalau misalnya syair dari Persia. Kemudian terdiri atas 4 baris. Oh, sama ya Bu yang kayak pantun. 4 baris berupa isi. Kalau pantun emang terdiri atas isi doang. Ada tahu nggak pantun terdiri atas apa aja? Kalau pantun kan ada 4 baris nih. Itu terdiri atas apa aja? Apa? Baris pertama dan kedua disebut sebagai Sampiran. Kalau 3 dan keempat disebut sebagai isi. Jadi kalau pantun itu 1 dan 2-nya sampiran. Kemudian 3 dan 4-nya isi. Kalau syair tadi 4 baris tapi pas barisnya gimana? 4 barisnya Isi semua ya? isi semua. Oke, 4 baris dan semuanya isi. Kemudian yang terakhir ada gurindam. Gurindam adalah jenis puisi rakyat yang dibawa oleh orang-orang Hindia dari India yang tiap baitnya terdiri atas 2 baris dengan 5 alis nada. Ini berapa baris tadi? 2 baris dengan 5 alis nada. Kalau Jarjit tadi berapa baris? 2. Hampir sama nggak? Sama. Berarti kalau misalnya yang dicontohkan Jarjit, bukan contohkan ya, yang biasa dilakukan Jarjit itu apa? Gurindam. Nah, sudah paham ya mengenai jenis-jenis dari puisi rakyat? Paham, Ibu. Kalau pengertiannya tadi paham? Pengertiannya ini paham? Oke. Pintar. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Contoh puisi rakyat. Ini contoh apa? Ada yang mau berpantun? Silakan. Eka. Ikan itu di tanah bergerak, atas hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Oke, tepuk tangan untuk Eka. Selanjutnya ada yang ingin coba lagi nggak berpantun? Saya mau. Silakan Riana. Itu air surut memungut bayar. Saya
Apa ya sebenarnya? Sudah ya, Bu. Sudah ya? Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Kalau misalnya Gurinda itu yang penting saja penyakitnya itu sama. Oke, selanjutnya syair. Syair ini syair mirip kayak puisi yang kemarin kita belajar ya. Iya benar. Kalau syair itu mirip seperti ini. Tadi udah kita belajar jenis-jenis syair ya. Apa sih? Syair adalah tadi syair di atas berapa baris? 4 baris. Kemudian isinya 4 baris itu merupakan isi. Ini terdiri dari berapa baris? 4 baris. 4. Yang ini 4. Kemudian ini ada 4. Dan semuanya itu merupakan isi. Inilah gerangan suatu madah mengenalkan syair dan terlalu mudah. Terlalu indah. Coba ulang lagi ya. Inilah gerangan suatu madah mengarang syair terlalu indah. Membetul di jalan tempat berpindah, bisa nalar tingkat di berbahari sudah. Gitu. Nah, semua ini merupakan isi. Kalau misalnya pantun tadi kan ada sampirannya, ada ikan nila dimakan berang-berang, kata hijau mau ke kiri. Artinya apa ya? Artinya kan itu bedanya kalau syair dengan pantun. Kemudian kita akan belajar apa lagi nih? Rima. Tahu? Rima adalah pengulangan bunyi yang sama. Pengulangan bunyi yang sama kan? Rima itu biasanya di mana? Awal, tengah, akhir? Biasanya di akhir. Kemudian coba kita cari kalau misalnya di pantun tadi bentuk rimanya HB. Berarti yang A itu baris ke 1 dan ke 3, yang B baris ke 2 dan 4. Bener nggak ya? Coba nggak ya? Ikan nila dimakan berang-berang. Kata hijau mau ke kiri. Baris pertamanya rimanya apa ya? Dia banget ya. Jika berada di rantau orang, ini baris pertama dan baris ketiga sama rimanya? Sama. Sama-sama AA? Sama. Kalau misalnya baris ketiga, kata hijau melompat ke kiri, baik-baik membawa diri, sama nggak? Sama. Berarti bener ya tadi kalau misalnya pengertian dari pantun, dia rimanya AB benar? Kemudian air surut memungut bayar. Kemudian ini kan garis pertama, kalau garis ketiganya jangan diikuti tapi ya. Kemudian kalau yang kedua, saya berisi ke dalam kantung. Yang keempat, berterus dijeriuk sekampung. Sama? Jadi benar ya? Kemudian kalau ini gimana yang mana? Ini ya? Kemudian kalau yang ini ya sama, jadi sama ya. Nah, di sini juga ada rimanya nggak? Ada rimanya sama. Yang ini coba rimanya apa? Sama semua. Banyak ya, ada 4. Jadi paham ya kalau misalnya rima di pantun, paham? Rima di apa tadi? Syair paham? Rima di Gurinda paham? Selanjutnya membandingkan pantun, syair, dan Gurinda. Tadi ibu udah ngejelasin tuh pantun, syair, Gurinda, udah dijelasin. Udah dibuat juga contohnya, kita udah sama-sama lihat contohnya, sama-sama mengidentifikasi. Ada yang bisa bantu ibu nggak untuk membandingkan antara pantun, syair, dan Gurinda? Kita salah satunya aja, boleh? Ya kayak ibu kalau misalnya pantun itu terdiri atas 4 baris bu, duanya isi, duanya lampiran, duanya sampiran, duanya isi. Ya silakan Kamila. Jadi saya membandingkan antara pantun, syair, dan Gurinda. Kalau pantun itu dia berisi
4 baris. 1 dan 2 itu lampiran, dan 3, 4 1 dan 2 itu sampiran. Kalau 3, 4 itu isi. ya. Terus pantun juga memiliki rima AB. Kemudian untuk syair itu berisi 4 baris, tapi isinya tempat itu berisi apa sifatnya isi semua. Iya, sampai berapa? Matematika berapa? Isi. Iya. Terus Rindang itu dia ini bu apa namanya, dia seperti yang tadi suka dilakukan sama David. iya. Nanti yang 10 garis kalau begitu. 2. Oke, bagus. Tepuk tangan misalnya lah. Ada yang mau coba lagi nggak untuk membandingkan pantun, syair, dan gurindam? Cukup? Semua satu pendapat sama Samela? Iya. Oke, semua satu pendapat ya sama Samela. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak dari materi-materi yang tadi sudah Ibu jelaskan? Paham semua? Ibu bantu refleksi ya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar mengenai Pantun. puisi. Mengenai puisi? Puisi iya, puisi rakyat atau puisi lama? Benar kok, puisi lama. Puisi lama atau puisi rakyat. Kalau misalnya tadi kita belajar mengenai pengertian dari puisi rakyat merupakan puisi puisi lama. Kemudian berkembangnya di masyarakat ya Tradisional. berkembangnya secara lisan. Kemudian bentuknya terikat, dan yang terakhir mengandung Nasihat dan pesan. nasihat dan pesan. Kemudian tadi kita belajar kalau misalnya puisi rakyat itu punya 3 jenis. Ada 3 jenis dari puisi rakyat. Yang pertama itu ada Pantun. benar. Yang kedua itu ada Syair. yang ketiga Gurindam. kalau pantun terdiri atas berapa baris? 4. Kalau gurindam berapa baris? 2. Kalau syair 4. benar. Kemudian yang selanjutnya tadi kita belajar juga mengenai rima. Apa itu rima? Dia masih ingat? Apa sama? Rima? Pengulangan di akhir. Pengulangan di akhir. Jadi bunyinya sama kalau misalnya di akhir? Ya. Pengulangan bunyinya sama yang ada di akhir. Ya, benar. Jadi rima itu adalah pengulangan bunyi yang sama yang ada biasanya di akhir satu baris di pantun, di syair ataupun di gurindam. Oke, sudah paham semuanya jadi ya? Kalau misalnya sudah paham semua, Ibu mau minta tolong nih untuk pertemuan selanjutnya. Berarti kalau misalnya disuruh buat pantun bisa? Bisa. Kalau disuruh buat gurindam bisa? Bisa. Kita nanti Ibu minta tolong untuk anak-anak semua cari satu contoh pantun, 1 atau 2? Ya udah, cari satu contoh pantun atau 2 satu contoh pantun, kemudian diidentifikasi mana rimanya, kemudian diidentifikasi mana sampirannya, mana isinya, diidentifikasi juga sajadah benar AB-AB atau nggak benar tuh AB-AB. Bisa? Bisa. Kemudian begitu juga dengan yang gurindam. Nanti setelah itu diidentifikasi apa sih maksud dari pantun dan gurindam tersebut. Bisa? Bisa. Sudah jelas untuk tugasnya? Sudah. Baik, karena jam pelajaran kita sudah selesai, Ibu harap anak-anak bisa memahami semua materi yang sudah disampaikan tadi ya. Dan Ibu harap juga pertemuan yang akan datang, teman-teman anak-anak semua sudah membawa tugas yang tadi diberikan. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau minta tolong. Siapa yang mau meminta? Oke, silakan Eka. Saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ginanjar, observasi lisan Siti Nur Azizah. Keterampilan mengadakan variasi suara. Siti Nur Azizah memberikan variasi dalam nada, suara, volume, kecepatan bicara. Siti Nur Azizah mengadakan perubahan mimik dan gerak tangan dan badan untuk memperjelas penyajiannya. Siti Nur Azizah dengan sengaja memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraannya. Siti Nur Azizah melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya. Siti Nur Azizah bergerak dalam kelas untuk bermaksud yang berbeda-beda. Siti Nur Azizah memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengan baik-baik, perhatikan ini, dan isyarat yang cocok seperti mengangkat tangan atau menunjukkan jari dengan jari. Variasi menggunakan media dan alat bantu pengajaran. Variasi visual, Siti Nur Azizah menggunakan alat bantu yang dapat dilihat menulis di papan tulis, menunjukkan gambar atau benda. Variasi aura, Siti Nur Azizah menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dengan pengajarannya. Variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dimanipulasi. Siti Nur Azizah memberikan kesempatan kepada siswa memegang atau manipulasi benda-benda atau alat bantu pengajaran. Variasi pola, interaksi, dan kegiatan siswa. Siti Nur Azizah memperhatikan perubahan dalam pola interaksi antara dia dengan siswa, juga menekankan ragamnya kegiatan belajar siswa yang terlibat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.